Kalian semua pasti udah tahu kan, kalau belakangan ini itu viral jasa sewa pacar di sosial media yang menawarkan teman harian dengan insentif yang beragam, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Jasa yang diberikan dalam sewa pacar ini dapat berupa foto bersama, pegangan tangan, rangkulan pundak, bahkan hingga pergi kencan bersama. Pertanyaannya nih, kok ada ya yang mau ambil jasa sewa pacar? Salah satu yang paling mungkin terjadi menurut sisi psikologis adalah karena tuntutan sosial yang tinggi. Banyak orang yang merasa minder atau bahkan merasa dikucilkan karena mereka jomblo. Tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya menjadi permasalahan yang mendesak seseorang untuk memilih menyewa orang lain yang biasa dianggap sebagai seorang pasangan. Akhirnya orang tersebut menyewa pacar untuk datang ke event-event atau sekedar dikenalin ke teman untuk mendapatkan prestige agar tidak jomblo lagi. Tapi yang penting juga nih, sebenarnya jasa seperti ini bisa mempengaruhi psikologi seseorang terhadap bagaimana cara dia menilai diri sendiri. Parahnya juga bisa menimbulkan perilaku yang konsumtif karena kecanduan menyewa pacar. Tapi apakah ini legal? Ya, pastinya bisnis ini bukanlah sesuatu hal yang legal lah ya. Artinya, tidak ada perlindungan hukum untuk mereka yang memberikan jasa sewa pacar ini. Sebenarnya bisa jadi jasa sewa pacar ini juga rentan terhadap pelecehan seksual, baik kepada pihak perempuan maupun kepada pihak laki-laki. Saat ini banyak banget nih yang viral di jagat raya tentang jasa sewa pacar. Apa sih jasa sewa pacar itu? Yaps, jasa sewa pacar adalah penawaran jasa dari seseorang untuk berperan sebagai pacar pura-pura. Ya, dengan berbagai macam jenis jasa yang dibutuhkan oleh penyewa, yaitu melakukan kegiatan yang secara umum dilakukan oleh sepasang kekasih dalam batas yang wajar ya. Nah, terus jasa sewa pacar ini dinilai sebagai cara bagi para pengguna jasa, khususnya anak muda, untuk menyembuhkan rasa kesepiannya hidup tanpa pasangan atau bisa dikatakan jomblo gitu ya. Nah, bisnis sewa pacar ini akhirnya viral di media sosial. Mereka yang menawarkan seseorang yang bisa datang per hari dengan tarif dan penawaran yang berbeda-beda. Untuk langkah awal, para penjual jasa akan menawarkan akun pribadi mereka sebagai pilihan dan calon kliennya akan memilih manakah yang cocok jadi pacar sewaan mereka. Sebetulnya jasa sewa pacar ni udah terkenal di Tiongkok dan China dari tahun 2007 silam. Sesuai nama, jasa ni berguna untuk menyewa pasangan. Jasa yang ditawarkan pun beragam, tentu saja harganya pun bervariasi. Guna jasa ni selain untuk mengirim pesan, berkencan dan juga menjadi teman saat pergi ke pesta. Meskipun disewa, penyedia jasa dari awal dah membuat peraturan di mana tak boleh memberi informasi peribadi. Dan jika keluar untuk berkencan, maka penyewa lah yang akan menanggung semua biaya. Dan bila keluar bentuk berkencan, tak boleh ada kontak fisik, kecuali untuk foto bersama, pegangan, merangkul dan lain-lain. Dan saya pernah dengar di sebuah podcast milik Grita Agatha, kalau penyewa nak kontak fisik, membayar sebesar RM20,000. Bukan main. Dan yang terakhir, dilarang untuk bapa atau kebawa perasaan terhadap yang kita sewa. Bisnis sewa pacar ni semakin lama semakin viral. Untuk di media sosial sendiri, biasanya menjualkan akun-akun yang bakal jadi kita sewa. Dan mana harganya pun bervariasi dan beragam. Kedepan, fenomena ini bakal jadi lebih ekstrim karena interaksinya sangat mungkin untuk tidak bertemu di dunia nyata aja, tapi juga bisa melalui tindakan seksualitas di dunia cyber. Sebenarnya hal-hal semacam ini bisa muncul dari perkembangan dan meluasnya penggunaan internet yang memunculkan perubahan seksual. Hal tersebut memungkinkan seseorang untuk melakukan eksplorasi yang melampaui batas-batas budaya, gender, usia, agama, bangsa, bahkan bentuk fisik. Ekspresi tersebut dapat disalurkan melalui sosial media, aplikasi digital, webcam interaktif, teknologi sentuhan, hingga aplikasi jasa sewa pacar ini. Anonimitas di ruang cyber juga membuat seseorang dapat mengekspresikan dengan atau tanpa identitas asli mereka.
Jadi nih, seseorang akan lebih percaya diri untuk mengeksplorasikan diri mereka dengan anonimitas yang mereka punyai. Selain itu juga yang paling logis adalah sesuatu seperti sewa pacar ini merupakan sebuah ruang untuk seseorang dapat mengusir kebosanan. Alasan orang menyewa pacar terkadang karena mereka hanya membutuhkan afeksi tetapi tidak ingin terlibat hubungan jangka panjang yang serius. Harga sewa pacar ini berkisar antara 75.000 sampai ratusan ribu, dan jika kamu ingin menambah servis lainnya, tentunya juga akan bertambah harganya. Tapi ada juga yang menawarkan jasa sewa pacar di media sosial Twitter, dan mereka mematok harga mulai dari 223.000 untuk 3 jam. Nah, jasa sewa pacar ini juga ternyata memiliki peraturan yang harus diikuti oleh para penyewa. Di antaranya yaitu para penyewa dilarang menanyakan informasi pribadi dari talent, kemudian ketika bekerja juga menjadi pacar sewaan para penyewa lain yang harus mengeluarkan uang ketika berpergian, terus tidak boleh ada kontak fisik kecuali pegangan tangan, merangkul, memeluk, foto bareng kayak gitu kan. Nah, kemudian ada nih dari keterangan salah satu talent yang dikutip oleh video podcast milik Grita Agatha, untuk melakukan sentuhan fisik ini penyewa dikenakan biaya tambahan lagi yaitu sebesar Rp20.000. Dan yang terakhir adalah sebisa mungkin tidak boleh menggunakan perasaan, atau zaman sekarang bilangnya jangan baper gitu ya antara penyewa dengan talent. Untuk harga kisarannya itu mulai dari 75.000 hingga ratusan ribu. Dan bila ingin menambah servis lain maka harganya pun nambah. Namun, sempat berkeliuran di Twitter, ada yang menyewa dari harga 223.000 untuk 3 jamnya. Untuk aksi jasa ni pun mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Untuk yang pro, merasa sangat diuntungkan dengan ada jasa ini. Bisa menjadi solusi yang pas saat ingin keluar bersama orang lain. Namun, menurut pakar psikolog, ini salah dan dapat berpengaruh buruk terhadap kesihatan mental. Kenapa? Kerana dampaknya tak dapat mengatasi rasa minder dan perilaku konsumtif kita bertambah. Apalagi di jasa sewa pacar ini, penyewa bisa memilih kriteria pacar sesuai dengan seleranya. Atau simpelnya bisa dibilang ini adalah ruang untuk menjadikan halu seseorang menjadi kenyataan lah ya. Di jasa sewa pacar ini, seseorang bisa mengatur dirinya dengan pacar sewaannya untuk melakukan apa, pacaran yang seperti apa, dan mendapatkan afeksi yang bagaimana. Jasa sewa pacar pada umumnya hanya memberikan afeksi sebatas sapaan, kata-kata cinta, dan skenario romantis di depan keluarga. Sementara untuk sentuhan fisik, pacar sewaan itu sangat terbatas. Jadi inti dari pacar sewaan ini sebenarnya bukan di hubungan seksual. Karena berbeda dengan prostitusi, jasa sewa pacar seperti ini sebenarnya lebih dulu populer di Jepang. Mengingat Jepang memang terkenal dengan warganya yang workaholic, bukan? Jasa sewa pacar seperti ini menjadi pilihan untuk mereka agar bisa mengusir kebosanan sekaligus merasakan bagaimana sih enaknya mempunyai pacar. Jadi intinya nih, orang yang menggunakan jasa sewa pacar seperti ini mempunyai 2 tujuan, yaitu mengusir rasa kesepian dan memenuhi ekspektasi orang lain. Kemudian aksi penawaran jasa pacar sewaan ini mendapatkan respon pro dan kontra ya. Banyak yang menilai jasa sewa pacar ini sama saja dengan prostitusi online, yang membedakan hanyalah di aktivitasnya saja. Tapi bagi sebagian orang yang tentunya adalah kaum jomblo kayak gitu ya, dan selalu merasa kesepian, penawaran jasa pacar sewaan ini tentu sangat akan membantu dan menjadi solusi untuk mereka kayak gitu kan. Nah, apalagi untuk orang-orang yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan dan menemukan seorang kekasih. Dengan adanya jasa pacar sewaan ini, mereka akan sangat terbantu sekali, dan mereka juga pasti akan terlatih nih untuk bisa mendapatkan dan menemukan seorang kekasih yang sebenarnya dengan menyewa jasa pacar sewaan ini. Pendapat psikolognya ada betulnya. Kenapa? Karena dengan ada jasa ni, orang-orang yang minder tu tak adalah rasa ingin bangkit, dan ia menganggap gampang ada pacar sewaan macam tu. Walaupun semua tu rasanya sementara je.
Makanya tu, daripada menyewa pacar, lebih baik kita mencari tahu mengapa kita tak bisa nyaman dengan orang-orang lain. Kita tidak bisa menilai jika orang punya banyak teman tuh mereka nggak akan merasa kesepian. No, nggak bisa. Karena nih pada nyatanya banyak sekali faktor yang mempengaruhi timbulnya rasa kesepian. Begitu juga untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ini merupakan suatu faktor yang penting juga. Mungkin ada ekspektasi yang ditujukan kepada orang tersebut, sehingga seorang penyewa merasa lebih aman jika menghadiri event seperti nikahan bersama pacar. Ya, walaupun itu pacar sewaan sih ya. Akan tetapi, jasa pacar sewaan ini juga tentunya tidak dapat terhindar ya dari aksi kejahatan para oknum yang dapat menyalahgunakan penawaran jasa ini seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Tentu harus ada pengamanan yang lebih ketat lagi dari agensi-agensi atau pengurus jasa pacar sewaan ini, seperti mungkin adanya tanda tangan kontrak atau perjanjian di awal yang ditandatangani di atas materai, seperti biar nggak terjadi apa-apa gitu ya. Karena dengan menggunakan jasa ni, kita emang dapat bahagia tapi hanya sementara. Dan tanpa kita sadari, perilaku konsumtif kita bertambah. Di mana saat kita bosan, kita tinggal call je, pesan je jasa sewa pacar tu. Macam tu. Praktik jasa sewa pacar ini hadir sebagai solusi instan terhadap masalah yang dihadapi oleh seseorang. Praktik ini sebenarnya tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Namun, sepertinya fenomena pacar sewaan ini berpotensi untuk terus tumbuh dan berkembang, apalagi di kota-kota yang super sibuk seperti kota Jakarta.